Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang variabel, tipe data, casting, dan operator dalam pemrograman dengan referensi literatur ilmiah. Bermanfaat bagi yang ingin belajar pemrograman, khususnya untuk pemula. Baik, yang pertama, langsung saja kita masuk ke dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, tepatnya dalam bahasa Python. Yang pertama, ada variabel. Definisi singkat dari variabel itu adalah variabel itu nama yang merujuk ke suatu nilai atau objek dalam program. Anggap aja label di kotak. Nama labelnya bisa kamu panggil buat dapat isinya. Label adalah wadah untuk menyimpan data yang bisa berubah nilainya saat program dijalankan. Fungsi dari variabel. Yang pertama, ada menyimpan data, mudah diolah, bikin kode jelas, sebagai tempat perhitungan sementara, alat komunikasi antar bagian program, parameter, dan return. Dinamis, nilainya bisa berubah. Yang terakhir, merepresentasikan data nyata. Contoh dari variabel. Yang pertama, variabel angka, termasuk dalam integer dan float. Yang kedua, variabel teks, string. Terus, variabel boolean. Yang keempat, variabel list, menyimpan banyak data. Yang kelima, variabel hasil operasi. Dan yang keenam, variabel dinamis. Bisa diubah nilainya. Kita masuk dalam proses praktek dalam data variabel menggunakan bahasa Python. Nah, seperti ini. Di sini tertulis membuat variabel dengan nama, umur, nilai. Setelah itu, menampilkan variabel dengan print nama, print umur, dan print nilai. Dan yang terakhir, mengubah isi variabel dengan tipe data, umur, print, dan umur baru. Kita coba jalankan terminalnya. Nah, di sini tertulis program suatu variabelnya. Ada nama, umur, nilai, dan umur baru. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang digunakan dalam pemrograman untuk menentukan bentuk nilai yang bisa disimpan di dalam variabel. Dengan tipe data, komputer tahu bagaimana cara menyimpan data, mengolah, dan menampilkan data tersebut. Yang kedua, fungsi dari tipe data. Yang pertama, menentukan jenis data yang bisa disimpan, supaya variabel tahu dia isinya angka, teks, atau logika. Yang kedua, mengatur penggunaan memori. Komputer tahu berapa banyak ruang memori yang dipakai, misalnya angka bulat, atau biasa disebut int.
biasanya butuh lebih sedikit memori daripada angka desimal, yaitu float. Selanjutnya, membantu compiler atau interpreter mendeteksi kesalahan. Kalau kita salah isi tipe data, program bisa ngasih peringatan atau error. Selanjutnya, membatasi operasi yang bisa dilakukan. Setiap tipe data punya operasi yang cocok. Yang pertama, integer bisa menghitung. String bisa digabung menjadi A ditambah B atau sama dengan AB. Selanjutnya, boolean bisa dipakai di logika true and false. Yang terakhir, meningkatkan kejelasan program. Programmer lain jadi lebih mudah paham data ini dipakai untuk apa. Misalnya boolean is login. True artinya jelas, status login. Contoh dari tipe data dalam pemrograman adalah yang pertama, integer atau sering disebut dengan int, yaitu bilangan bulat. Contoh 5, minus 10, dan 1000. Yang kedua, float atau double, yaitu bilangan desimal atau pecahan. Contohnya, nilai pi sama dengan 3,14 atau minus 0,5. Yang ketiga, karakter atau disebut dengan char, yaitu satu huruf atau karakter. Contohnya A kapital, Z non kapital, dan angka 9. Yang keempat adalah string, yaitu kumpulan karakter atau teks. Contohnya halo dunia atau hello world, dan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ada boolean atau biasa disebut dengan bool, yaitu hanya punya 2 nilai, termasuk dalam true and false atau benar atau salah. Yang keenam ada others atau lainnya, yaitu bergantung bahasa pemrograman, misalnya array, list, dictionary, dan object. Kita masuk dalam pembahasan kode pemrograman dalam contoh tipe data. Nah, ini adalah contoh dari tipe data. Yang pertama ada tipe data string, yaitu teks, bisa dicontohkan sebagai nama, lalu di print. Yang kedua ada data integer atau bilangan bulat, ini saya tulis dengan umur. Yang ketiga ada data tipe data float atau bilangan desimal, bisa ditulis dengan tinggi sama dengan 164,5, lalu di print. Selanjutnya ada tipe data boolean, yaitu menggunakan true and false, ditulis dengan is student adalah pelajar, benar, lalu print. Selanjutnya ada tipe data list, yaitu kumpulan data, bisa ditulis dengan hobi, membaca, coding, dan olahraga. Kita akan coba jalankan terminalnya. Nah, ini sudah terlihat output dari pemrograman tipe data. Yang pertama ada nama, umur 20, tinggi 164,5, dan mahasiswa, true. Seperti ini.
menjalankan dari program tersebut. Masuk ke dalam contoh yang ketiga, yaitu casting. Casting adalah proses mengubah tipe data dari satu jenis ke jenis lainnya. Misalnya, dari integer ke float, dari string ke integer, atau sebaliknya. Ibaratnya gini, kamu punya gelas isi air, airnya sama, tapi kamu pindahin ke wadah lain dengan bentuk berbeda supaya bisa dipakai sesuai kebutuhan. Fungsi dari casting. Yang pertama, menyamakan tipe data. Kalau ada operasi atau perhitungan dengan tipe data beda, casting dipakai biar nggak error. Yang kedua, menghindari error dalam operasi logika atau matematika. Misalnya, 7:2 in bisa hasilnya beda kalau di casting ke float. Selanjutnya, menyesuaikan format data dengan kebutuhan. Contoh, user input biasanya berupa string. Tapi kalau butuh dihitung, harus di casting ke in atau float. Selanjutnya, meningkatkan fleksibilitas program. Kita bisa bebas pakai data dalam bentuk berbeda tanpa bikin variabel baru. Contohnya, angka jadi teks untuk ditampilkan ke layar. Yang terakhir, kontrol terhadap presisi dan memori. Kadang kita butuh data lebih presisi, casting ke float, atau lebih hemat memori, casting ke in. Contoh dari casting, yang pertama ada in ke float dan sebaliknya. Yang kedua, string ke integer, integer ke string. Yang keempat, boolean ke string. Dan yang terakhir, kasus input atau wajib casting. Kita akan coba menjalankan program dari casting tersebut. Ini saya menggunakan contoh integer ke float. Yang pertama ditulis angka integer sama dengan 10, angka float sama dengan float, dalam kurung angka in, lalu print integer, angka in, tipe angka in, dan print integer, angka float, dan tipe angka float. Lalu contoh yang kedua ada integer ke string. Yang pertama kita tulis angka string dalam kurung angka string, lalu print integer, angka integer, dan tipe angka integer. Yang kedua, print string, angka string, dan tipe angka string. Kita akan coba menjalankan program dari casting tersebut. Ini adalah output dari pemrograman casting. Tertulis integer sama dengan 10, kelas in, lalu integer sama dengan 10,0, kelas float, integer sama dengan 10, kelas in, ke string sama dengan 10, kelas string.
Masuk ke dalam judul yang terakhir adalah operator. Operator dalam pemrograman adalah simbol atau tanda khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada data atau operan. Operan itu bisa berupa angka, teks, atau variabel. Fungsi dari operator yang pertama adalah melakukan operasi matematika. Operator berfungsi untuk melakukan perhitungan numerik, menghitung angka secara otomatis dalam program. Yang kedua, melakukan perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya adalah true atau false, menggunakan tipe Boolean. Selanjutnya, menugaskan nilai ke variabel. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai ke variabel atau mengupdate nilainya, bikin kode lebih ringkas dan efisien. Selanjutnya, membuat keputusan logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi pernyataan logika. Yang terakhir adalah mengontrol alur program. Mengontrol alur program bisa dari menentukan jalan mana yang diambil program berdasarkan kondisi, biasanya digunakan bersama operator logika dan perbandingan. Contoh dari operator yang pertama ada penjumlahan, digunakan untuk menjumlahkan dua nilai. Yang kedua ada perbandingan, digunakan untuk membandingkan dua nilai. Yang ketiga logika, menghasilkan true jika keduanya kondisi bernilai benar. Yang keempat penugasan atau masuk ke dalam simbol sama dengan memberikan nilai ke variabel. Dan yang terakhir modulus, mengembalikan sisa hasil pembagian. Kita akan masuk ke dalam contoh pemrograman dari casting. Contoh program operator di bahasa Python. Nih, saya menggunakan operator aritmatika. Yang pertama ditulis A sama dengan 10 dan B sama dengan 3. Lalu print menggunakan operator aritmatika. A ditambah B sama dengan A tambah B penjumlahan. Lalu print A dikurang B sama dengan A dikurang B, yaitu pengurangan. Print A dikali B sama dengan A kali B, yaitu perkalian. Print A dibagi B sama dengan A bagi B, yaitu pembagian. Lalu tipe float bisa ditulis dengan print A pembagian bilangan bulat A dan B sama dengan A banding bilangan bulat B, yaitu masuk ke dalam fase pembagian bilangan bulat. Selanjutnya, print A modulus B sama dengan A modulus B, yaitu sisa bagi. Dan yang terakhir, print A pangkat B sama dengan
A dipangkatkan dengan B, yaitu perpangkatan. Langsung saja kita jalankan terminal dari program operator. Nah, di sini terdapat hasilnya. Operator aritmatika, yaitu A ditambah B sama dengan 13, A dikurang B sama dengan 7, A dikali B sama dengan 30, A dibagi B sama dengan 3,33, dan A pembagian bilangan bulat B sama dengan 3, A modulus B sama dengan 1, dan A pangkat B sama dengan 1000. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari pemrograman menggunakan variabel, tipe data, casting, dan operator. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.